Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kajian Al-Yaumil Akhir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, diberikan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus komitmen dan istiqamah di atas jalan kebenaran sebagai jalan yang akan mengantarkan kita dalam kehidupan akhirat yang lebih abadi dan dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang syafaat. Dalam kajian kita yang lalu kita telah jelaskan apa makna syafaat, dan syafaat itu terbagi dua, syafaat musbata dan syafaat manfiyah atau syafaat sahihah dan batilah. Kemudian untuk kesempatan pagi hari ini kita akan masuk membahas tentang syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita nanti akan lebih fokus pada syafaatul uzma. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang paling banyak memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau itu tergesa-gesa untuk dikabulkan doa dan permintaannya, sedangkan aku menyimpan doa dan permintaan itu tidak dikabul dan tidak dikabulkan untuk saya simpankan kepada umatku nanti di hari kemudian sebagai syafaat. Dan syafaat ini sebenarnya yang oleh firqah Khawarij dan Mu'tazilah yang diingkari dan tidak diimani. Kelompok rasionalis dari Mu'tazilah dan Khawarij itu tidak mengakui adanya syafaat nanti di hari kemudian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka mengingkari syafaat? Bukankah di dalam Al-Quran syafaat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis Nabi SAW lebih detail dan lebih rinci penjelasan tentang syafaat. Maka kita mengatakan bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya, kalangan rasionalis, apakah itu dari Mu'tazilah atau Khawarij, mengingkari syafaat itu karena mereka punya prinsip dan keyakinan bahwa seorang kalau sudah masuk ke dalam neraka itu sudah kekal di dalamnya. Nah, apa dasarnya, apa syubhatnya mereka yang mengatakan, sehingga mereka mengatakan kalau orang sudah masuk ke dalam neraka maka sudah kekal di dalamnya dan tidak akan mungkin keluar dari neraka. Salah satu di antara dalil yang mereka pakai misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'alima." Nah, ini yang menjadi dasar dan pijakan hujjah bagi kalangan rasionalis minal Mu'tazilah wal Khawarij yang mengatakan bahwa
orang kalau sudah masuk neraka itu khalidan fiha, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya. Dan yang membunuh di sini tentu imma dia kafir atau dia mukmin, ya. Ada orang mukmin membunuh sesama mukmin secara sengaja tanpa alasan, ya, syar'i. Alasan yang sifatnya syar'i yang membolehkan seorang mukmin itu dibunuh itu hanya 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau, ya, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang mukmin ditumpahkan kecuali 1 di antara 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yang dalam istilah fikihnya adalah, ya, hukum qisas, ya. Ini istilah Al-Quran juga, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk melakukan qisas, ya, dalam pembunuhan. Ya, kalau ada orang yang membunuh seorang muslim, maka hukumannya dia juga harus dibunuh, ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah as-sayyibu zani, ya, orang yang sudah pernah nikah lalu kemudian dia berzina, yang istilah fikihnya adalah hukum rajam, ya, hukum, ya, rajam, ditanam sampai setengah badan lalu kemudian dilempar sampai mati. Ini hukum rajam yang, ya, diberlakukan kepada, ya, mereka yang melakukan perzinahan dan sudah pernah, ya, melewati proses pernikahan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, orang yang murtad, ya, keluar dari Islam masuk ke dalam agama yang lain, itu, ya, juga, ya, ya, hukum, ya, pancung dalam, ya, syariah, ya, Islam atau dalam hukum Islam. 3 ini saja yang kata Rasulullah, ya, boleh, dan itu yang tentu yang memberlakukan hukuman ini adalah pihak yang berwenang, ya, pemerintah yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan, ya, eksekusi dari, ya, hukuman 3 jenis, ya, pelanggaran tadi. Selain daripada itu tidak boleh. Oleh karena itu kalau ada orang membunuh seorang muslim, ya, ada yang membunuh seorang muslim hanya karena, ya, ada clash, ya, ada perbedaan atau ada, ya, salah faham dan sebagainya, lalu kemudian, ya, dihilangkan nyawanya, maka, ya, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat berat di dalam ayat yang kita baca tadi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, ya. Nah, di sini mahallu syahid dari ayat ini yang dipakai oleh, ya, kalangan rasionalis minal mu'tazilah wal khawarij yang menghukumi bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar lagi, ya, karena dia akan kekal selama-lamanya berdasarkan ayat ini khalidan fiha. Nah, oleh karena itu berangkat dari sini, maka, ya, al-aqlaniyuna minal khawarij wal mu'tazilah itu tidak mau menerima, ya, syafaat dan tidak meyakini adanya syafaat dan pertolongan nanti di hari kemudian, termasuk diantaranya orang yang sudah masuk neraka, ya, diberikan syafaat lalu kemudian, ya, masuk ke dalam surga. Ini mereka tidak, ya, terima. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka punya kaidah, ya, mereka punya prinsip dan kaidah, ya, di dalam interaksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kaidahnya itu? Apa, ya, prinsipnya? Ya, satu di antara kaidah dan, ya, prinsip, ya, al-aqlaniyin, ya, minal mu'tazilah wal khawarij tentang masalah sikap terhadap dalil, mereka mengatakan kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat, maka, ya, hadis itu tidak boleh diterima. Ini, ya, prinsip mereka yang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diterima. Kenapa? Karena, ya, hadis Nabi SAW selama hadisnya itu sahih, maka tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran yang qat'i, ya. Hadis yang qat'i, ya, tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang qat'i, ya, yang mana, ya,
dalam pemahaman dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hadis Nabi SAW itu adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak boleh benturkan, tidak boleh kita benturkan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW selama hadis Nabi SAW itu sahih. Nah, ini prinsip. Jadi sudah berbeda dari prinsip ini, maka kemudian natijahnya nanti hasilnya juga akan berbeda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi bahwa sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran tidak Al-Quran yang qat'i, dalil yang qat'i tidak akan tidak akan mungkin kontradiktif. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih tidak akan mungkin kontradiktif. Hadis Nabi SAW adalah penjabaran dan penjelasan daripada Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Fungsi Nabi SAW itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Nah, kalau mereka mengatakan kalau ada dalil antara Quran dan hadis yang kelihatan kontradiktif, maka kemudian otomatis gugur hadis dan tidak boleh kita terima, walaupun hadis itu adalah hadis yang sahih. Walaupun seandainya hadis itu termuat di dalam Sahih Bukhari atau termuat dalam Sahih Muslim, kalau tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka tidak boleh diterima. Ini prinsip mereka, sehingga kemudian hadis-hadis yang begitu banyak yang menjelaskan tentang syafaat Rasulullah SAW dan syafaat nanti di hari kemudian, itu mereka tidak terima, dan kemudian mereka mengatakan tidak ada syafaat nanti di hari akhirat. Nah, ini sebagai prolog tentang masalah ini supaya jelas bagi kita perbedaan antara manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Khawarij dan Mu'tazilah pada satu sisi, yang mengingkari tentang syafaat, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa syafaat adalah sesuatu peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, dan syafaat ini macam-macam. Syafaat itu bermacam-macam. Sekarang kita lebih konsen pada syafaat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafa'atu al-uzma, syafaat yang besar. Ini yang akan kita konsentrasikan pembahasan kita pada kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah syafa'atu li ahli jannati liyadkhulu al-jannah. Nanti ada lagi syafaat Nabi SAW ini, dan khusus ini Nabi SAW. Syafa'atul uzma adalah kekhususan Nabi SAW, yang lain tidak punya otoritas tentang itu. Kemudian yang kedua adalah syafaat terhadap penghuni surga untuk masuk ke dalam surga, karena disebutkan di dalam Al-Quran isyarat tentang itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang penghuni surga itu digiring masuk ke dalam digiring ke surga secara berbondong-bondong, sehingga ketika mereka sampai di depan surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu surga itu. Nah, di sini ada kata waw, wa futihat abwabuha. Sementara ketika ahlul nar dikatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Langsung dikatakan orang-orang kafir digiring ke dalam neraka secara berbondong-bondong, sampai ketika berada di depan neraka langsung terbuka, otomatis terbuka pintu neraka, dan kemudian mereka masuk. Tapi penghuni surga, orang-orang bertakwa, sampai pintu surga masih tertutup, terbuka. Makanya di situ ada huruf waw, wa futih. Artinya apa? Ada peristiwa lagi yang terjadi sebelum penghuni surga masuk ke dalam surga itu, yaitu peristiwa syafaat Nabi SAW kepada ahlul jannah agar kemudian mereka bisa masuk. Karena disebutkan dalam hadis bahwa ahlul jannah sampai di surga masih tertutup pintunya. Lalu kemudian setelah itu datang Nabi SAW mengetuk pintu surga. Lalu kemudian penghuni surga, penjaga surga itu Malik Ridwan bertanya, man anta? Siapa anda? Maka Nabi SAW mengatakan Muhammad. Lalu kemudian ketika dia memperkenalkan dirinya Muhammad, maka Malik Ridwan atau malaikat Ridwan penjaga surga mengatakan, bika umirtu an uftahal jannah.
dengan mulah saya diperintahkan untuk membuka ya surga. Lalu kemudian dibuka pintu surga, dan setelah itu Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya ya ke dalam surga, lalu kemudian diikuti oleh umatnya. Nah, ini juga adalah syafaat ya yang merupakan kekhususan ya baginda Nabi Muhammad SAW nanti di hari kemudian, selain daripada syafaatul uzma yang sebentar akan kita jelaskan. Yang ketiga ini adalah syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa fi man yadkhuluha alla wa fi man yadkhuluha ay yakhruja minha, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ya mestinya ya divonis dia ada ahlun nar, dia adalah penghuni neraka, tapi kemudian tidak jadi dimasukkan ke neraka. Ya, dia sudah divonis, mungkin timbangan kebaikannya, keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, berarti dia sudah ya divonis bahwa mestinya dia akan masuk dalam neraka. Ternyata tidak jadi masuk dalam neraka karena datang Nabi SAW memberikan syafaat pada orang ini, lalu kemudian ya setelah itu mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Atau fi man yadkhuluha ay yakhruja minha, atau orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam surga dari umatnya Nabi SAW, ya sudah masuk ke dalam surga karena ya tidak ada jalan lain, ya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka kemudian suatu ketika ya dia akan ya diberikan syafaat oleh Nabi SAW untuk kemudian keluar dari neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jenis syafaat yang ketiga ini ya bukan hanya menjadi kekhususan Nabi SAW, tapi ya ini juga ya nanti ya adalah ya syafaat ya bagi seorang muslim bisa memberikan syafaat pada yang lainnya. Bahkan puasa bisa memberikan syafaat pada seorang muslim, Al-Quran bisa memberikan syafaat pada seorang muslim pada jenis syafaat yang ketiga ini. Ya termasuk juga syafaat seorang ya ulama, seorang ya syahid ya di jalan Allah SWT, bahkan antara tetangga dengan tetangga itu saling memberikan syafaat nanti pada jenis syafaat yang ketiga tersebut. Lalu kemudian ya yang keempat yaitu syafaatuhu li'ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ya pamannya ya Abu Thalib. Ya kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan ya bantuan ya pertolongan ya dan pembelaan ya dari paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dari sejak kecil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya berumur sekitar 8 tahun ya kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia, lalu kemudian kakeknya memberikan amanah kepada putranya ya, yaitu Abu Thalib untuk ya memelihara dan ya membesarkan ya cucu beliau yaitu ya Muhammad bin Abdullah. Lalu kemudian sampai ketika Nabi SAW diutus ya menjadi nabi dan rasul, beliau pun juga ya yang berdiri di sampingnya ya untuk membela, ya membantu dan ya menolong ya Nabi kita Muhammad SAW dari ya gangguan ya orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu yang menentang dakwah ya Rasulullah SAW. Nah, karena jasa-jasa beliau ini yang sangat luar biasa, ya maka ya Allah SWT memberikan ya kekhususan kepada Nabi SAW untuk bisa memberikan syafaat nanti ya paman beliau yaitu ya Abu Thalib. Ya, tapi syafaat Nabi SAW terhadap Abu Thalib ini bukan syafaat untuk menyelamatkan Abu Thalib dan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka masuk ke dalam surga, tidak. Tapi syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib karena dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka ya syafaatnya Rasulullah SAW terhadap beliau atas jasanya yaitu untuk kemudian meringankan ya agar kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azab beliau ya sehingga kemudian beliau tidak berada pada ya tingkat azab yang paling ya, besar, yang tingkat azab yang paling tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam ya sahihnya ya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ini ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa dzukira indahu ammuhu, ya di suatu ketika ya paman beliau disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, ya. Lalu kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafaati. Mudah-mudahan ya pamanku itu Abu Thalib mendapatkan manfaat dari syafaatku nanti di hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahi minan nar. Lalu kemudian beliau ya diangkat ya ke ya neraka yang paling paling ringan siksanya, ya. Jadi dia diangkat ya ke tingkat ya neraka yang paling ringan siksanya, ya bulugu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Tapi coba bayangkan, paling ringan siksanya yang diberikan oleh oleh Allah SWT kepada ya paman Nabi SAW, itu pun juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ya otaknya itu bisa mendidih hanya karena diberikan ya sepatu dari bara api. Dari dikasih sepatu dari bara api, lalu kemudian karena saking panasnya itu sampai otaknya mendidih. Itulah tingkatan azab paling ringan di dalam neraka yang kemudian ya dirasakan nanti oleh paman ya Rasulullah SAW Abu Thalib, ya karena ya dia ya tidak beriman dan tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, sehingga kemudian ya syafaat Nabi SAW kepada beliau hanya ya sekedar untuk meringankan ya beban azab yang ya beliau derita di dalam neraka. Di dalam hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya dari ya Abdullah bin Abbas ya Ibnu Abdul Muttalib, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qala ya Abdullah bin Abbas bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'in, ya fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Ya, apakah ya kamu bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Abu Thalib, karena dulu dia telah membantu kamu, dia telah menolong kamu, dia telah ya membela kamu, ya, dan dia marah kalau kamu diganggu. Maka qala Rasulullah SAW ya bersabda, na'am, ya betul, ya. Jadi saya akan memberikan manfaat nanti kepada Abu Thalib. Na'am, dia katakan na'am, betul. Ini pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada ya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, huwa fi dahdahi, ya, huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya. Dia nanti itu ditempatkan oleh Allah pada neraka yang paling ringan ya siksanya, ya. Seandainya bukan karena saya, kata Rasulullah SAW, maka lakana fi darkil asfali minan nar. Niscaya dia akan berada ya terus dalam neraka yang paling bawah, ya, neraka yang paling keras siksanya, neraka paling ya di kerak neraka, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya memberikan ya syafaat kepada pamannya, dan itu adalah kekhususan Rasulullah SAW ya yang tidak ya diberikan kepada ya siapapun dari ya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali jenis syafaat yang ya ketiga yang kita sebutkan tadi ya di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya ya orang-orang yang bisa memberikan syafaat ya selain Rasulullah SAW, ya terkait dengan orang yang sudah divonis masuk neraka lalu kemudian tidak jadi masuk neraka, atau orang yang sudah masuk ke dalam neraka lalu kemudian mereka ya diberikan syafaat, akhirnya kemudian dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini hadirin yang sangat bahagia para pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terkait dengan ya jenis-jenis syafaat Rasulullah SAW. Dan sekarang ya kita ya masuk pada ya yang pertama, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar, ya, yang merupakan kekhususan Nabi SAW dan bahkan semua Nabi dan Rasul dari Adam sampai Nabi Isa itu ya mereka tidak punya otoritas untuk memberikan syafaat ya al-uzma ini. Apa yang dimaksudkan dengan syafaatul uzma? Syafaatul uzma ini adalah ya syafaat yang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia telah ya
dibawa oleh Allah, digiring oleh Allah setelah bangkit dari kuburnya masing-masing, lalu kemudian digiring ke padang mahsyar selama 50.000 tahun. Mereka berdiri ya di sana untuk menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia. Ya. Bisa dibayangkan 50.000 tahun kita berdiri dengan matahari yang didekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Bagaimana, dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, semuanya orang karena kepanasan itu ya berkeringat, ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di betisnya, ada yang sampai di pahanya, ada yang sampai di pinggulnya, bahkan ada yang berenang dengan keringatnya. Itu 50.000 tahun kita berdiri, dan dalam kondisi susah dan sulit, ya, orang tidak minum, ya, tidak makan, ya, dalam kondisi susah dan sulit seperti itu, ya, penderitaan yang luar biasa. Maka akhirnya kemudian ya orang-orang datang ya kepada Adam, meminta kepada Adam untuk ya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan bermohon kepada Allah agar kemudian Allah ya segera datang untuk melakukan pengadilan terhadap ya manusia yang sedang berada di padang mahsyar dalam kepanasan dan dalam ya keadaan yang sangat ya menakutkan. Nah, kita baca sekarang ya hadis ini ya adalah hadis yang dikeluarkan ya oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, beliau Abu Hurairah mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Suatu ketika ya atau suatu hari ya Nabi SAW diberikan ya kepada beliau ya daging. Farufi'a ilaihi, lalu kemudian diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zira', ya, daging dari ya dari paha kanan, ya, dari paha kanan binatang, karena memang Nabi SAW itu bukan paha depan, ya, bukan paha depan. Nabi SAW yang paling beliau suka dari daging itulah ya daging yang ada pada paha depan. Wa kanat tu'jibuhu ya fanahisa minha nahsatan, ya, dan memang Nabi SAW sangat ya menyukai ya daging di bahagian paha depan. Faqala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Setelah itu Nabi SAW mengatakan pada para sahabat, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, saya adalah penghulu manusia nanti di hari kiamat, ya. Wa hal tadruna bima dzaka, dan setelah itu Nabi SAW bertanya pada sahabat, apakah kalian tahu ya kenapa bisa demikian, kenapa saya bisa menjadi sayyidun nas, menjadi penghulu semua manusia nanti di hari kemudian, ya. Maka Nabi menjelaskan, yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia seluruhnya nanti di hari kemudian di satu tempat, mulai dari manusia yang pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti, manusia yang terakhir meninggal dunia ya di hari kiamat, ya. Itu ya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahid, di satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Fayusmi'uhumul da'i wa yanfudhuhum al-basaru wa tadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karab ma la yutiquna wa ma la yahtamilun, ya. Lalu kemudian manusia itu ya diperdengarkan, ya, dan ya mereka ya didekatkan kepada mereka ya matahari, ya, sampai mereka merasakan penderitaan, kesulitan yang tidak sanggup dipikul dan tidak sanggup ya dirasakan oleh mereka. Dengan penderitaan itu bisa dibayangkan, baru matahari saja, ya, baru matahari yang didekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil tadi itu sudah kita tidak sanggup lagi. Dan bayangkan kalau bukan 1 hari, bukan 2 hari, 50.000 tahun kita mengalami penderitaan seperti itu. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka kemudian sebahagian manusia mengatakan kepada sebahagiannya yang lain. Terjadi dialog dan diskusi antara manusia pada saat itu. Ala tarawna ma antum fihi, ya. Ada yang mengatakan,
ya bagaimana ya pendapat kalian tentang penderitaan yang kita alami hari ini? Ala tarawna ma qad balagakum, ya. Apakah kalian, bagaimana pendapat kalian tentang ya penderitaan, siksaan yang menimpa kalian? Lalu kemudian mereka mengatakan, ala tanzuruna may yashfa'u lakum ila rabbikum? Ya, apakah ya kalian tidak coba perhatikan siapa yang bisa memberikan syafaat ya kepada kita dalam kondisi seperti ini, kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din u'tu Adam. Maka berkatalah sebagian manusia kepada ya sebagiannya tadi yang bertanya, ya mereka mengatakan kalau demikian, u'tu Adam, datangilah Adam. Ya, datangi Adam. Jadi sebagian manusia ketika merasakan saling curhat antara satu dengan yang lainnya tentang penderitaan dan siksaan yang mereka rasakan ya di padang mahsyar, ya lalu kemudian ya mereka coba datangi Adam saja, datangi Adam, ya. Fayatuna Adam, lalu kemudian mereka mendatangi Adam. Ya, jadi sebagian orang itu mendatangi Adam, fayaquluna ya Adam, lalu kemudian mereka ya mengatakan kepada Adam, wahai Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka. Jadi ya, kenapa mereka datang pada Adam? Pertama, Adam ya sebagai manusia yang pertama dan sebagai nabi yang pertama diutus oleh Allah SWT, ya. Lalu kemudian mereka datang, ya dikira bahwa Adam bisa memberikan syafaat untuk datang pada Allah, meminta agar Allah datang ya mengadili ya manusia pada saat itu supaya mereka segera selesai dari peristiwa yang mereka alami di ya padang mahsyar. Maka ya orang-orang yang datang pada Adam ya memuji Adam dan menyebutkan keutamaan-keutamaan Adam agar kemudian Adam ya bisa ya bersegera datang pada Allah SWT meminta syafaat. Apa kata mereka? Ya, kata mereka, anta abul bashar, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, kamu adalah bapak semua manusia. Bapak semua manusia. Ini kelebihan Adam. Yang pertama, dia bapak semua manusia. Yang kedua, mereka sebutkan lagi, khalaqakallahu biyadihi, kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kedua tangannya yang suci, yang mulia. Adam itu kan tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya yang mulia. Itu yang kedua kelebihan Adam. Kemudian yang ketiga, wa nafakha fika min ruhihi, Allah langsung meniupkan rohnya ke dalam ya jasad Adam ketika sudah selesai diciptakan. Ya, Allah mengatakan, wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila aku telah sempurnakan penciptaan Adam dan aku telah tiupkan rohku ke dalamnya. Nah, ini ya kelebihan yang ketiga ya bagi Adam. Yang keempat kelebihan yang ya, didapatkan oleh Adam ya, dibanding dengan ya manusia yang lain, dibanding dengan ya nabi-nabi dan rasul yang lain adalah wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah memerintahkan malaikat yang merupakan makhluk yang sangat mulia, Allah perintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada kamu wahai Adam. Lalu kemudian ya manusia mengatakan, isfa'lana ila rabbik, wahai Adam, mintakanlah kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, ya apakah engkau Adam tidak memperhatikan dan melihat penderitaan yang kami alami hari ini? Ala tara ila ma qad balagana, apakah engkau tidak memperhatikan ya wahai Adam apa yang penderitaan yang telah sampai kepada kami? Ini luar biasa ya. Lalu kemudian ya ketika ya mereka sudah ya diskusi dan dialog dengan Adam, mereka meminta kepada Adam dan menyampaikan ya keinginan dan permohonan mereka supaya Adam ya ketemu dengan Allah, berangkat ketemu dengan Allah dan minta syafaat. Apa jawaban Adam? Adam mengatakan ya, fayaqulu Adam, ya Adam mengatakan, inna rabbi ghadibal yaum ghadban, sesungguhnya Tuhanku ya hari ini marah dan murka kepadaku dengan kemurkaan, lam yaghdab qablahu mislahu walan yaghdab ba'dahu mislahu. Ya, dia tidak pernah marah sebelum dengan marah seperti itu ya sebelumnya dan juga setelahnya. Wa annahu nahani, lalu kemudian ya kenapa Allah marah kepada Adam? Ya, marah yang sangat ya besar.
Sampai dia mengatakan Allah tidak pernah marah sebelumnya dan setelahnya seperti marahnya saya pada saat itu. Apa alasannya? Kenapa? Ya, Adam dimarahi oleh Allah. Dia mengatakan, ya, wa innahu nahani 'anis syajarati. Sesungguhnya saya oleh Allah dilarang untuk mendekati pohon waktu dia dalam surga. Ya, pertama kali. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan, uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Tinggallah kamu wahai Adam bersama dengan istrimu di dalam surga, dan nikmatilah semua kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, kecuali jangan kamu mendekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi makan buahnya. Nah, lalu kemudian datang iblis menggoda Adam dan mengatakan, ya, hal adulluka ala syajaratil mulki, ya, ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon kekekalan, ya, dan, ya, kerajaan yang tidak akan sirna. Nah, ini iblis datang, ya, memutar balik fakta, ya. Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, kamu akan menjadi zalim. Malah iblis mengatakan, ya, sebenarnya kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati dan makan pohon itu, karena kalau kamu makan, ya, tidak kekal kamu di dalam surga. Ah, ini iblis sih. Iblis, ya, membalik fakta. Nah, akhirnya kemudian, ya, Adam sebenarnya tidak tergoda. Lalu kemudian iblis datang pada istrinya, ya, yang tergoda. Lalu kemudian, ya, istrinya makan buah itu, dan kemudian dia juga, ya, meminta pada suaminya, ya, dan kemudian suaminya juga tergoda dengan godaan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya inna kaidakunna 'azim, ya, dan inna kaidas syaitani dha'ifa. Ya, tipu daya setan itu, bujukan setan itu lemah, tapi bujukan, ya, perempuan itu sangat dahsyat. Nah, kemudian, ya, dia mengatakan fa'asaituhu, saya, ya, langgar perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Saya dilarang mendekati pohon, tapi kemudian saya memaksiati Allah Subhanahu wa taala, saya langgar perintah itu. Nafsi nafsi, ya, pokoknya diri saya sendiri yang saya mau selamatkan adalah diri saya. Lalu kemudian setelah itu Adam memerintahkan, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain saya untuk minta syafaat. Saya tidak punya otoritas dan tidak punya hak untuk itu. Idhabu ila Nuh, datanglah kalian kepada Nuh, ya. Fayatuna Nuhan, lalu kemudian setelah itu orang-orang, ya, berbalik dari Adam dan kemudian mencari Nuh dan mendatangi Nuh. Fayaquluna ya Nuh, setelah mereka sampai di depan Nabi Nuh, ya, mereka lagi mengatakan, wahai Nuh, anta awwalur rusul ilal ardi. Ya, dia sebutkan juga keutamaan Nabi Nuh. Dia mengatakan, wahai Nuh, kamu adalah rasul yang pertama, ya, yang Allah utus ke bumi. Ya, jadi itu beda antara nabi dengan rasul. Kalau Adam adalah nabi dan bukan rasul, sementara Nuh adalah nabi dan rasul. Jadi rasul yang pertama adalah, ya, Nuh. Berdasarkan riwayat Muslim ini, ya. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Lalu kemudian, ya, Allah menyebut kamu wahai Nuh sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Quran surah, ya, Bani Israel, ya, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang, ya, sangat, ya, bersyukur. Jadi disebutkan dua keutamaan Nuh. Lalu kemudian setelah itu orang-orang yang datang pada Nuh tadi yang menyebutkan, ya, kemuliaan dan keutamaan Nuh ini, ya, mereka melanjutkan permintaannya dan mengatakan, isfa' lana ila rabbika, ya, mintakanlah, ya, syafaat, ya, bagi kami, ya, kepada Tuhanmu. Ya, ala, ya, tara ma nahnu fihi, apakah engkau wahai Nuh tidak memperhatikan dan melihat penderitaan yang kami alami hari ini? Ala tara ma qad balagana, apakah engkau tidak memperhatikan dan melihat apa yang kami, ya, penderitaan yang sampai kepada kami? Kemudian fayaqulu lahum, ya, Nuh, ya, juga, ya, mengatakan menjawab, ya, ya, terhadap keinginan mereka dan mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban
lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya hari ini murka dan marah padaku dengan murka dan kemarahan yang luar biasa yang tidak pernah ya sebelumnya dan setelahnya dia marah seperti marahnya kali ini. Kenapa ya Nuh ya merasa bahwa dia dimurkai dan dimarahi oleh Allah? Dia sebutkan pelanggaran yang dia sebut lakukan, ya, yaitu wa innahu qad kanat li da'watun ya da'awtu biha ala qaumi nafsi, ya, dia mengatakan ya wala yaqdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi, ya. Kenapa? Gara-gara saya pernah mendoakan ya umatku, dan termasuk di antara yang doakan adalah ya anaknya dia doakan, ya, dan umatnya dia doakan supaya diselamatkan, padahal mereka adalah ya orang-orang yang sudah ya divonis sebagai orang-orang kafir dan tidak merespon dan menerima ya dakwah ya Nabi Nuh. Maka Nabi mengatakan ya nafsi ya diriku. Dia mau selamatkan dirinya saja. Saya tidak sanggup untuk itu. Bukan otoritas beliau untuk minta syafaat. Malu ia meminta kepada Allah SWT. Maka dia mengatakan idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah kalian kepada Ibrahim. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkatlah kalian kepada Ibrahim, minta kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, maka orang-orang itu datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Fayaquluna anta nabiullah wa khaliluhu min ahli al-ardi. Lalu kemudian orang-orang itu memuji lagi Nabi Ibrahim dengan ya dua ya pujian yang merupakan ya karakteristik dan kekhususan Nabi Ibrahim. Ya, pertama dia mengatakan anta ya nabiullahi wa khaliluhu minal ard. Ya Ibrahim, engkau adalah nabi Allah Subhanahu wa taala dan engkau adalah kekasih ya dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Isfa' lana ila rabbika. Ya, berikanlah kami syafaat, ya, minta syafaat pada Tuhanmu supaya ya Allah SWT datang memberikan syafaat ya dan ya mengadili kami. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak memperhatikan penderitaan yang kami alami hari ini? Ala tara ila ma qad balagana, apakah engkau tidak memperhatikan dan melihat ya penderitaan yang telah sampai ya kami rasakan? Fa yaqulu lahum Ibrahim, lalu kemudian Ibrahim ia mengatakan ia kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Sama dengan yang disampaikan oleh Adam dan yang disampaikan oleh Nuh sebelumnya, bahwa ya Allah pernah marah kepada saya ya dan ya kemarahannya itu tidak pernah Allah marah seperti sebelumnya dan setelahnya seperti marahnya kali terhadap saya. Lalu kemudian ya, apa yang menyebabkan ya Allah murka dan marah kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim menyebutkan ya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Kemudian wa dzakara kadzibatihi. Lalu kemudian Ibrahim menyebutkan ya ada beberapa kedustaan yang pernah dia ucapkan. Ya, beliau ya berdusta walaupun sebenarnya itu adalah bukan kedustaan. Dia masuk dalam kategori yang disebut dengan tauriyah. Nah, ini kalau masih ada waktu nanti akan kita jelaskan ya apa ya bentuk ya kedustaan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim yang menyebabkan beliau malu untuk datang ke menghadap Allah meminta syafaat. Lalu kemudian dia mengatakan nafsi jiwaku, diriku. Izhabu ila ya ghairi, berangkatlah dan pergilah kalian mencari ya minta syafaat pada selain saya. Izhabu ila Musa. Ya, pergilah kalian ya kepada Musa. Ya, fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya orang-orang tadi itu berangkat lagi mencari Musa dan ketemu dengan Musa. Sampai di depan ya Musa, fayaquluna ya Musa. Lalu kemudian mereka mengatakan wahai Musa. Ya, dia sebutkan lagi keutamaan Musa. Dia mengatakan anta rasulillahi, kamu adalah rasul Allah wahai Musa. Faddalakallahu birisalatihi, Allah memuliakan dan mengutamakan kamu dengan risalahnya. Wa taklimihi, dan Allah juga memuliakan dan mengutamakan kamu dengan ya, berbicara langsung kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya dari semua nabi dan rasul, satu-satunya rasul yang langsung pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah Nabi Musa. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima.
Allah berbicara langsung ya kepada Nabi Musa. Nah, makanya orang-orang itu menyebutkan ya bahwa kamu dimuliakan oleh Allah dengan risalahnya, dan kamu dimuliakan juga oleh Allah SWT dengan langsung berbicara kepada ya kamu. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, isfa'lana ila rabbik. Ya, pergilah kamu wahai Musa kepada Tuhanmu dan meminta syafaat untuk kami agar kemudian Allah SWT datang ya mengadili ya persoalan kami hari ini. Lalu kemudian ya mereka mengatakan, ala tara ila ma nahnu fihi ya Musa? Apakah ya engkau Musa ya tidak melihat dan memperhatikan penderitaan, penyiksaan yang kami alami hari ini? Ala tara ma qad balagana? Wahai Musa, apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan ya penderitaan yang sampai kami rasakan hari ini? Ya. Kemudian setelah itu ya fayaqulu lahum Musa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, ya, Musa ya mengatakan kepada mereka, ya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Ya, sesungguhnya Allah telah murka dan marah kepadaku dengan murka dan marah yang sangat dahsyat yang tidak pernah marah sebelum dan setelahnya itu. Lalu kemudian apa yang menyebabkan ya Musa ya merasa bahwa dia dimurkai dan dimarahi oleh Allah? Ya, beliau mengatakan, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Ya, kenapa dia ya segan, dia malu untuk meminta ya syafaat pada Allah SWT? Karena dia pernah melakukan pelanggaran sehingga dia malu. Ya, apa pelanggaran yang dilakukan oleh Musa? Dia mengatakan, inni qad qataltu ya nafsan, saya pernah membunuh ya seorang ya manusia, satu jiwa ya yang tidak saya diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, kapan itu? Ketika dalam Al-Quran Allah ceritakan ya ketika ya berkelahi antara seorang ya bangsa Kipti, penduduk asli ya dari Mesir, kemudian ya yang satunya adalah ya dari Bani Israel, ya dari kaumnya Nabi Musa, berkelahi di jalanan. Lalu kemudian Nabi Musa lewat, lihat ya orang ya dari Bani Israel ini minta kepada Nabi Musa, panggil Nabi Musa dan minta kepada Nabi Musa, tolong Nabi Musa, karena ini musuh saya, lawan saya ini orang Kipti. Ya, akhirnya kemudian Nabi Musa faqabada Nabi Musa memukulnya, meninjunya satu kali, faqada alai, lalu kemudian langsung terjatuh dan meninggal dunia. Ini luar biasa Nabi Musa ya, mungkin lebih hebat daripada Muhammad Ali. Ya, satu kali tinju langsung roboh orang, lalu kemudian meninggal dunia. Nah, ini yang dilakukan, dan itu tidak sengaja Nabi Musa untuk membunuhnya, tapi ya begitulah ya takdir Allah ya menentukan seperti itu. Dan gara-gara itu pula lah ya beliau ya merasa tidak punya otoritas ya dan malu ya untuk ya meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat yang mana manusia sudah datang menghadap kepada beliau, sehingga beliau mengatakan ya nafsi ya diriku, idhabu ila Isa alaihi salam, berangkatlah kalian kepada Nabi Isa ya, fayatuna Isa. Lalu kemudian setelah itu orang-orang nanti ya datang lagi kepada Nabi Isa, mereka mencari Nabi Isa, lalu kemudian mereka menemui Nabi Isa ya, fayaquluna ya Isa, lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Isa, anta Rasulillah, ya kamu adalah Rasul Allah, wa kalimatan nasi wa kalamtan nasa fil mahdi. Ya, disebutkan kelebihan Nabi Isa. Pertama, kamu adalah Rasulullah. Yang kedua, wa kalamtan nasa fil mahdi, kamu bisa berbicara kepada orang lain ketika kamu masih dalam buayan. Nabi Isa ya ketika masih dalam buaya, masih kecil, masih bayi, kok bisa berbicara? Ketika ibunya dituduh oleh Bani Israel bahwa dia telah melakukan perselingkuhan sehingga kemudian dia bisa hamil dan kemudian melahirkan anak. Makanya Bani Israel mengatakan, ya ukhta Maryam ma kanat abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, wahai ya ukhta Maryam, ya wahai Maryam, bapakmu bukanlah orang-orang yang jelek, ya ibumu juga bukan orang-orang yang ya pezina. Kok kenapa kamu bisa melakukan itu? Lalu kemudian ya Maryam
ya langsung saja mengatakan langsung saja ya disebutkan dalam Al-Qur'an fa asyarat ilai. Langsung saja Maryam mengatakan ya tanya saja anak ini. Padahal masih bayi Nabi Isa waktu itu. Ya fa asyarat ilai. Ya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan bagaimana kami bisa berbicara dengan anak-anak yang masih dalam buayan, masih ya, bayi. Ya, lalu kemudian qala inni Abdullah. Pada saat itu langsung berbicara ya Nabi Isa dan mengatakan inni Abdullah, saya ini adalah Abdullah. Atani al-kitaba. Allah akan memberikan saya kitab yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya dan dia menjadikan saya sebagai nabi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ya, disebutkan oleh orang-orang pada saat itu bahwa wa kallamtan nasa fil mahdi. Ya, kamu bisa berbicara kepada orang-orang pada saat itu ketika kamu masih dalam buayan. Kemudian ya yang ketiga keutamaan ya Nabi Isa yang disebutkan oleh manusia pada saat itu adalah wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam. Ya, itu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian langsung ya diberikan kepada Maryam. Wa ruhan minhu dan roh daripadanya. Fashfa' lana ila rabbika. Maka ya berikanlah berangkatlah kamu kepada Tuhanmu meminta agar kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada kami sehingga Allah datang untuk mengadili kami pada hari ini. Ala tara manahnu fihi. Bukankah wahai Isa ya kamu telah memperhatikan dan melihat ya penderitaan yang kami alami? Ala tara maqad balagana. Ya, bukankah kamu telah memperhatikan dan melihat ya penderitaan yang sampai kepada kami? Fayaqulu lahum Isa alaihi salam, lalu kemudian Isa mengatakan kepada orang-orang yang datang padanya pada hari kiamat itu, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama dengan pernyataan ya nabi-nabi sebelumnya bahwa Allah pernah murka dan marah kepadanya. Ya, walam yadhkur ya walam yadhkur lahu dzamban. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan apa dosa dan kesalahan yang dia lakukan sampai dia mengatakan Allah pernah murka dan marah pada saya. Lalu kemudian dia mengatakan nafsi nafsi, ya diriku izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa juga menunjukkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang datang padanya, pergilah kalian kepada selain saya tidak punya otoritas untuk meminta meminta kepada Allah. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian fayatuna fayaquluna ya Muhammad. Ya, lalu kemudian mereka datang kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian orang-orang mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasul Allah. Wa khatamul anbiya, kamu adalah penutup semua nabi dan rasul. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah ya kami syafaat di sisi Tuhanmu. Berangkatlah kamu ketemu Allah dan minta syafaat. Ala tara manahnu fihi, ala tara ma qad balagana. Apakah kamu tidak memperhatikan dan melihat penderitaan yang kami alami? Apakah kamu tidak memperhatikan ya siksaan yang telah sampai kepada kami? Lalu kemudian setelah itu fa'antaliku, Nabi mengatakan saya berangkat fa'ati tahtal arsy. Lalu kemudian saya datang ke di bawah arsy ya, di bawah arsy fa'aqa'u sajidan. Lalu kemudian saya langsung sujud di bawah arsy. Ya, fa'aqau sajidan li rabbi, saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahullahu alayya, lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membuka bagiku ya wa yulhimuni dan memberikan ilham kepadaku ya min mahamidihi ya wa husni dengan ya banyak memuji dan ya mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian ya setelah itu Allah mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka. Ya, setelah lama Nabi SAW sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, lalu kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya, sal tu'ta, mintalah apa yang kamu minta, kamu akan diberikan. Wasfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, lalu kemudian ya saya mengangkat ya kepalaku dari sujud tadi itu, fa'aqulu ya Rabbi, lalu kemudian saya mengatakan ya Tuhanku, ummati dan seterusnya. Ya, inilah peristiwa yang dikenal dan disebutkan
ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dengan asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra yaumal qiyamah, di mana kemudian setelah peristiwa ini Nabi SAW lama sujud meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah suruh irfa' rasak, angkat tangan ke pelamu Muhammad, sal tu'ta, minta dan saya akan berikan kepadamu apa yang kamu inginkan, minta syafaatlah saya akan berikan syafaat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan permohonannya sesuai dengan permintaan orang-orang yang datang kepadanya tadi, agar segera Allah Subhanahu wa taala datang kepada mahsyar untuk mengadili hamba-hambanya. Maka setelah itu lalu kemudian datang Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah datang dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Allah datang untuk mengadili manusia, dan kemudian setelah itu manusia masuk pada tahap berikutnya, tahap hisab, tahap mizan dan seterusnya dari beberapa peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia nanti pada hari kiamat. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia, jamaah dan pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan penjelasan kita pada syafaatul uzma ini, dan masih ada waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab terkait dengan masalah yang kita jelaskan, dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh tafaddal mashkuran ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustaz, mungkin satu saja pertanyaan karena waktu. Afwan Ustaz, apakah syafaat ini hanya berfungsi atau berguna untuk orang yang sudah masuk di neraka Ustaz? Apakah tidak ada syafaat bagi penghuni surga yang surga terendah supaya agar bisa menuju ke surga tertinggi bersama Rasulullah? Ya, betul. Saya tadi lupa saya lupa jelaskan tentang waktu kita menjelaskan ini jenis-jenis syafaat, khususnya syafaatul Rasul SAW. Masih ada yang berikutnya, itu adalah syafaat Rasulullah SAW terhadap ahlul jannah, terhadap penghuni surga, untuk kemudian naik derajat dan tingkatannya. Itu juga jadi seperti yang sebutkan pertanyaan tadi, itu betul, ada syafaat nanti. Jadi bukan cuman syafaat pada penghuni neraka, termasuk umatnya yang sudah masuk ke dalam surga, dia berada pada derajat surga yang paling rendah, maka dengan adanya syafaat Rasulullah SAW dia diangkat pada derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Saya kira hadirin yang sangat bahagia para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada ujung acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat pada kita untuk terus belajar dan mengkaji agama kita ini, sehingga kemudian kita lebih yakin dan lebih termotivasi untuk lebih komitmen dan konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan yang sangat besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita nanti di hari kemudian, kita mendapatkan syafaat, baik syafaat itu dari Rasulullah SAW maupun syafaat yang lainnya, termasuk syafaat dari Quran dan syafaat dari puasa serta yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan, dan kita meraih keuntungan nanti di hari akhirat insyaallah. Demikianlah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.